Pemirsa, Depati Setio Tuo adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Jambi, khususnya di wilayah Kerinci, yang dikenal sebagai tanah para Depati dan pusat kebudayaan tertua di daerah tersebut. Gelar Depati dalam tradisi Jambi dan Kerinci merupakan gelar adat tertinggi yang diberikan kepada seorang pemimpin wilayah atau negeri yang dihormati karena kebijaksanaan, keberanian, dan pengabdian terhadap masyarakat. Diperkirakan Depati Setio Tuo hidup pada pertengahan hingga akhir abad ke-19, pada masa ketika pengaruh kolonial Belanda mulai merambah ke pedalaman Jambi. Pada masa itu, sistem pemerintahan adat di daerah Kerinci masih sangat kuat, dengan struktur kepemimpinan yang terdiri dari Depati, Rio, Ninik Mama, dan Hulu Balang. Sebagai seorang Depati, Setio Tuo dikenal sebagai pemimpin adat yang berwibawa dan dicintai rakyatnya. Ia memimpin suatu wilayah adat yang memiliki sistem pemerintahan tradisional tersendiri, dengan prinsip dasar adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Dalam kepemimpinannya, ia menegakkan hukum adat secara adil, melindungi rakyat dari ketidakadilan, dan memastikan kesejahteraan bersama menjadi tujuan utama pemerintahan. Ketika kekuasaan kolonial Belanda mulai masuk ke wilayah pedalaman Jambi pada abad ke-19, mereka berupaya menguasai hasil bumi, terutama kopi, kayu manis, damar, dan hasil hutan lainnya. Belanda menerapkan sistem pajak dan kerja paksa yang sangat memberatkan rakyat. Hal ini menimbulkan gelombang perlawanan di berbagai wilayah, termasuk di bawah kepemimpinan Depati Setio Tuo. Sebagai pemimpin adat, Depati Setio Tuo menolak keras segala bentuk campur tangan penjajah terhadap kehidupan masyarakat adat. Ia menyadari bahwa penjajahan bukan hanya bentuk penindasan fisik, tetapi juga ancaman terhadap marwah adat dan kedaulatan rakyat. Dalam berbagai kisah lisan yang dituturkan turun-temurun, disebutkan bahwa Depati Setio Tuo memimpin serangkaian perlawanan rakyat melawan pasukan Belanda yang berusaha mendirikan pos dan menguasai jalur perdagangan di daerahnya. Perlawanan itu tidak selalu dilakukan dengan kekuatan senjata, tetapi juga melalui strategi diplomasi adat, penolakan terhadap pajak kolonial, serta menutup akses Belanda ke daerah pegunungan Kerinci. Karena kegigihan dan kecerdasannya, pasukan Belanda seringkali gagal menembus wilayah kekuasaannya. Depati Setio Tuo tidak berjuang seorang diri. Dalam sistem pemerintahan adat Jambi, terdapat jaringan kepemimpinan antar Depati, seperti Depati Atur Bumi, Depati Parpo, Depati Payung, dan lain-lain. Mereka menjalin ikatan persaudaraan dalam semangat yang dikenal dengan istilah Tiga Tungku Sejarangan, atau tiga tungku yang sejajar, menggambarkan persatuan antara pemimpin adat, ulama, dan rakyat. Tidak banyak catatan tertulis yang menjelaskan bagaimana akhir kehidupan Depati Setio Tuo, namun dari penuturan sejarah lisan masyarakat Kerinci, ia dikenang sebagai tokoh yang wafat dengan kehormatan dan dimakamkan di salah satu daerah adat yang kini masih dijaga sebagai situs sejarah oleh masyarakat setempat. Hingga kini, nama Depati Setio Tuo diabadikan dalam berbagai bentuk penghormatan, seperti nama jalan, lembaga adat, dan kegiatan budaya. Kisah perjuangannya diajarkan secara turun-temurun sebagai teladan tentang arti keberanian, kesetiaan, dan kearifan lokal dalam mempertahankan martabat bangsa. Warisan Depati Setio Tuo tidak hanya berupa kisah perlawanan terhadap penjajah, tetapi juga nilai-nilai kepemimpinan adat yang menekankan keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab terhadap rakyat. Ia menjadi simbol bahwa perjuangan masyarakat Jambi tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga dengan keteguhan hati, mempertahankan adat dan budaya sendiri. Sarli Aprianti, JEK TV, melaporkan.